Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembacaan daripada kitab Fathul Qorib, syarah daripada kitab Takrib. Kita telah sampai kepada al-qismus tsalitsu, yaitu macam air yang ketiga. Yang pertama dan yang kedua kita telah baca kemarin dan sudah dijelaskan. Kemudian yang ketiga adalah thahirun, suci, fi nafsihi, pada zatnya, ghairu mutahhirin, tidak mensucikan, li ghairihi, bagi yang lainnya. Air apa itu? Wahwa, adapun air yang suci akan tetapi tidak mensucikan bagi yang lainnya adalah al-ma'ul musta'malu, yaitu air mustakmal. Air mustakmal ini ada dua. Yang pertama fi raf'i hadatsin, di dalam air yang sudah digunakan di dalam menghilangkan hadas. Yang kedua, air yang sudah digunakan fi izalati najisin, yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis, yang nanti akan dijelaskan syarat-syaratnya. Yang pertama, air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas itu ada dua. Jadi hadas ini ada dua. Yang pertama, hadas kecil. Hadas kecil ini bisa dihilangkan dengan wudhu. Yang kedua, hadas besar, yang mana hadas besar ini dihilangkannya dengan mandi. Nah, syarat air ini menjadi air mustakmal adalah ketika air tadi sudah digunakan untuk membasuh perkara yang wajib, bukan yang sunnah. Contohnya dalam wudhu, anggota yang wajib kita basuh itu ada 4, hanya ada 4. Selain 4 ini adalah sunnah. Yang pertama adalah wajah, yang kedua tangan sampai siku-siku, yang ketiga sebagian kepala diusap, yang keempat adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Kapan air tadi menjadi air mustakmal? Yaitu ketika air tadi sudah digunakan untuk basuhan pertama pada anggota yang wajib dibasuh, misalnya wajah. Untuk basuhan yang kedua dan yang ketiga daripada wajah, itu hukumnya adalah sunnah. Sehingga yang menjadi air mustakmal itu hanya bekas basuhan wajah yang pertama saja. Adapun basuhan yang kedua dan yang ketiga itu ghairu mustakmalin, bukanlah air mustakmal. Kemudian contoh lagi, ketika kita mandi besar, apakah untuk menghilangkan hadas junub, nifas, atau haid? Maka yang mustakmal ini adalah bekas basuhan pertama setelah seluruh tubuh rata dengan air. Adapun basuhan yang kedua, ketiga, dan seterusnya itu bukanlah air mustakmal. Kemudian air mustakmal jenis yang kedua adalah air yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis. Yang dimaksud najis di sini adalah bukan najis ainiyah. Yang dimaksud najis di sini adalah najis hukmiyah. Di dalam Syarah Bajuri disebutkan bi'allam yabqa, dengan sekira tidak tersisa,
lin najasah bagi najis apa? Ta'mun rasa, wala launun warna, wala rihun dan bau. Jadi najis yang sudah tidak tersisa rasanya sudah tidak ada, warnanya sudah tidak ada, dan baunya sudah tidak ada. Berarti ini adalah najis hukmiyah. Syarat yang pertama adalah illam yataghayyar. Jadi syarat yang pertama tadi adalah jika air yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis tadi itu tidak berubah. Jadi sifat air itu ada 3. Yang pertama rasa, yang kedua bau, yang ketiga warna. Nah, syarat air ini, air yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis, masih kita kategorikan air mustakmal, bukan air mutanajis. Syaratnya yang pertama adalah air tadi tidak berubah sifat-sifatnya. Di dalam hasyiahnya Bajuri disebutkan wa in taghayyara, jika air tadi berubah walau yasiron, meskipun walau kana taghayyuru yasiron, meskipun perubahannya tadi sedikit, fahuwa najisun, maka air tadi adalah najis. Jadi syarat yang pertama, air tadi masih bisa kita kategorikan air tadi air mustakmal, bukan air mutanajis. Yang pertama adalah illam yataghayyar, jika air tadi tidak berubah. Kemudian yang kedua, walam yazid waznuhu, dan tidak bertambah apa timbangannya air. Ba'dan fisolihi, setelah terpisahnya air, amma kana. Yang dimaksud amma kana ini di dalam hasyiahnya adalah ai anil qadril ladzi kana alaihi qoblal ghusli bihi, yaitu dari kadar, amma itu dari kadar, alladzi yang kana ada apa air tadi, alaihi ke atas kadar tadi. Ba'da tibari ma, setelah memperhitungkan ma air, yatasyarrabuhul maksul, yang diserap oleh benda yang dibasuh, minal ma, daripada air. Jadi minal ma di sini sebenarnya tidak perlu lagi kita terjemahkan, karena min di sini adalah min bayaniyah, menjelaskan daripada ma yatasyarrabuhul maksul, air yang diserap oleh benda yang dibasuh. Misalnya sarung kita terkena najis, maka langkah yang pertama yang hendaknya kita lakukan adalah kita hilangkan dulu ain najisnya. Rasanya kita hilangkan, jirmunnya, ain najisnya kita hilangkan, warna dan baunya kita hilangkan. Setelah itu semua hilang, berarti najis tadi berubah menjadi najis hukmiyah. Maka cara menghilangkan najis hukmiyah yang ada pada sarung tadi adalah kita guyur sarung tadi dengan air. Misalnya air yang kita gunakan untuk membasuh sarung tadi adalah 10 liter misalnya. Kemudian kita tadah di bawahnya tadi dengan ember atau semisalnya. Jika yang ada di dalam ember tadi adalah 9 liter, sementara kita perkirakan
air yang diserap oleh sarung tadi adalah 1 liter, sehingga kalau kita jadikan satu, yang ada di wadah adalah 9 liter dan yang diserap oleh sarung itu adalah 1 liter, maka air tadi adalah air mustakmal, bukan air mutanajis. Karena kenapa? Lam yazid waznuhu, tidak bertambah timbangannya, ba'da tibarima yatasyarrabuhul maksul, setelah memperhitungkan air yang dibasuh, yang diserap oleh benda yang dibasuh. Karena yang di ember itu tadi adalah 9 liter dan yang diserap oleh sarung tadi adalah 1 liter, sehingga totalnya adalah masih 10 liter, belum bertambah. Akan tetapi jika yang ditadah tadi jumlahnya adalah 9 liter setengah misalnya, kemudian kita perkirakan air yang diserap oleh sarung tadi adalah 1 liter, berarti air tadi adalah air mutanajis karena bertambah timbangannya, dan yang menambah itu adalah ain najis. Kemudian wal mutaghayyiru ay wa min hadzal qismi al ma'ul mutaghayyiru. Wallahu a'lam. Ini saja yang mungkin bisa dibaca pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.